Sosial, selamat datang di podcast bersama Dinsos P3AP2KB Kudus. Tepat sasaran, tepat manfaat. Podcast ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kudus untuk mengedukasi masyarakat tentang berbagai program bantuan sosial dan jaminan perlindungan sosial yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan mengobrol santai tapi berbobot tentang berbagai bantuan seperti PKH, BPNT, BLT Cukai, hingga santunan kematian dan ibu melahirkan. Yuk simak sampai akhir karena informasi ini bisa sangat bermanfaat bagi keluarga, tetangga, bahkan diri kita sendiri. Dan kali ini saya sudah bersama dengan tamu yang luar biasa. Selamat datang Bapak Satria Agus Himawan SSTP MM siang ini di Ranah Inspirasi. Selamat siang. Iya, Mbak ini Rere. betul sekali, Iya. Pak Satria ya. Iya. Beliau adalah PLT Dinas Sosial P3AP2KB Kudus. Betul. Iya. Kita bakalan ngobrol banyak sekali nih nanti ya, Pak Iya. siang ini ya. Nah, mulai dari pertanyaan awal dulu ini, Pak. Ini Apa sih? Sebentar. Iya. Ini sebelum ke pertanyaan. Iya. Mungkin teman-teman kalau membaca Dinas Sosial P3AP2KB itu mesti bertanya-tanya. Apa ya? Iya, panjang Ini sekali. apa? Gitu. Ada P3, ada AP2KB. Iya. Jadi di dinas kami secara resmi itu namanya Dinas Sosial. Oke. Kemudian pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kemudian ada P2AKB, ada dan keluarga berencana. Nah, itu ya. Jadi mengurusi banyak hal ya, Banyak Pak sekali. ya. Dari Jadi, anak. mulai kita ngurusi masalah sosial. Iya, sosial. Ya kan? Sosial kan banyak, ada yang bantuan sosial sampai ke permasalahan sosial. Kemudian pemberdayaan perempuan Iya. dan perlindungan anak. Kemudian juga kaitannya dengan kependudukan, Nah, keluarga berencana. oke. Jadi dari lahir sampai meninggal ya, Pak? Diurusi semua? Iya. Jadi dari lahir terus jadi balita, kemudian anak-anak sekolah sampai jadi lansia dan sampai meninggal itu masih diurusi semua sama Oke. Dinsos P3AP2KB. Ini banyak sekali berarti yang diurusi seluruh Kudus juga ini ya, Pak Seluruh ya. Kabupaten Kudus. Oke, baik. Nah, Iya. sudah tahu ya. Mungkin kalau masyarakat memang tahunya cuma dinas sosial Betul, aja gitu ya, betul. Pak ya. Dinas sosial tuh mana apa sih kayak Iya. gitu aja ya. Padahal banyak sekali yang Banyak sekali. jadi urusan ini. Kayak contohnya gini, ada korban kekerasan rumah Oke. tangga kan gitu. Mungkin masyarakat selama ini kan kurang memahami. Iya. Gitu. Lah kalau memang ada yang menjadi korban KDRT, ini tidak hanya perempuan saja, Iya. laki-laki juga bisa. Karena KDRT tidak hanya dilakukan oleh Laki-laki? laki-laki, perempuan juga bisa melakukan. Itu bisa berkonsultasi ke tempat Dinas kita, sosial, ya. Dinsos, Oke, di baik. bidang PPPA namanya. Iya, Gitu. baiklah. Atau mungkin mau KB, ya kan? KB mulai dari yang pakai alat ataupun yang enggak bisa juga. Banyak Banyak ya, sekali. ternyata ya. Perlu didalami sekali nih. Ya, soalnya kalau berhubungan dengan dinas sosial, masyarakat tahunya tuh bantuan sosial. Betul, Bantuan betul sosial sekali. itu ya Iya. masyarakat awam tahu Iya. ya, Pak ya. Oke, baiklah. Nah, kalau visi misinya Bupati, Pak, terkait dengan dinas sosial, program unggulan Bupati dan juga Wakil Bupati Kudus, Pak. Jadi kalau kita bicara visi misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 yang dituangkan dalam RPJMD, yaitu menuju masyarakat kudus, sejahtera, harmoni dan takwa, kan gitu, atau yang biasa disingkat kudus sehat. Sehat, gitu. ya. Nah, dari visi tersebut ada beberapa misi yang mungkin menjadi visi dari Bupati. Jadi pertama, pemberdayaan ekonomi rakyat, kemudian mandiri kesehatan dan berdikari, pendidikan berkarakter, kearifan budaya. Yang keempat, masyarakat kudus yang agamis, guyup, rukun, toleransi. Nah, dari visi dan misi tersebut ada beberapa program unggulan Bupati yang ada di tempat kita di Dinsos P3AP2KB. Yaitu yang pertama santunan kematian. Ya, itu kan sebenarnya sudah ada. Iya. Tapi mulai tahun ini akan ditingkatkan, Mbak. Begitu. Dari 1 juta ke
1,5 juta. Oh iya, baiklah. Dan Jadi ada peningkatan. 1 hari bisa cair. Wow. Dan rencananya cairnya tidak dalam bentuk cash tapi tertransfer. Oh begitu, Gitu. baik. Kemudian yang baru ini nanti juga akan kita luncurkan yaitu santunan untuk ibu melahirkan. Terus ada lagi pemberian alat bantu untuk disabilitas, kemudian ada sekolah lansia. Sekolah lansia Iya, juga sekolah ya. lansia. Ini baru Pak? Kalau Baru, sekolah lansia? baru. Oke, baiklah. Kita bersinergi dengan program dari Kementerian Kependudukan atau BKKBN kayak gitu. Jadi akan banyak program yang akan dijalankan nanti ya Pak Iya, ya. banyak Baiklah, sekali sesuai program. dengan visi misi Bupati Bupati, ya. Oke, betul. semoga sukses untuk kedepannya Siap. dengan program-programnya ya. Nah, tentang bantuan sosial Pak. Kalau dinas sosial itu sudah yang identiknya bantuan sosial, PKH bantuan sosial Iya. ya dinsos gitu ya, Dinsos. BLT dinsos Betul. lagi ingetnya. Gimana nih Pak? Bisa dijelaskan dulu bantuan sosial itu seperti apa sebenarnya Pak? Jadi bantuan sosial itu program perlindungan sosial dari pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin dan rentan. Di Dinsos P3P2KB kami mengelola beberapa jenis bantuan. Ya seperti PKH, kemudian BPNT, kemudian ada santunan kematian, kemudian nanti ada untuk ibu melahirkan juga, kemudian ada santunan untuk anak yatim, terus untuk penyandang disabilitas, BLT cukai, Oke. bahkan sampai ke ini kita memberikan fasilitas BPJS ketenagakerjaan untuk para pekerja rentan gitu. Nah, bantuan ini sumbernya dari APBD dan APBN. Gitu. Baiklah. Jadi memang banyak sekali bantuan yang berasal dari Dinsos yang nantinya akan disalurkan juga Betul, gitu ya Pak betul ya. sekali. Baiklah. Nah, kalau tadi disebutkan ada PKH dan BPNT. Mungkin kalau PKH sudah banyak yang tahu. Bagaimana dengan BPNT? Bisa dijelaskan Kalau satu-satu? BPNT itu sebenarnya itu adalah bantuan pangan dalam bentuk bantuan pangan. sembako. Jadi, dalam bentuk sembako. Kalau dulu itu BPNT identiknya dengan e-warung. Oh iya, Iya kan? ingat. Jadi masyarakat dapat bantuan melalui ATM dari Himbara, Iya. kemudian dibelanjakan di e-warung tersebut. Besarannya masih sama 200.000. Tapi masih kalau sama. sekarang memang hanya diberikan uang tunai tapi melalui Himbara tadi, Bank Himbara. Nah, untuk belanjanya terserah masyarakat kalau sekarang. Dalam bentuk uang ya Pak Iya, ya, berarti bantuan 200.000, sosialnya. betul. 200.000 per Per bulan. Oh, oke. Tapi penerimanya 3 bulan sekali. Oh, jadi Gitu. 3 bulan sekali, berarti Betul. 200.000 dikalikan 3 bulan gitu ya Pak ya? Iya, Oh, iya. 600 nanti 3 bulan dikasih lagi 600 itu selama 4 kali kalau setahun gitu. Nah, kalau PKH Ya. ini PKH ini diberikan kepada keluarga miskin yang memiliki komponen-komponen. Jadi komponen itu yang pertama ada ibu hamil, dan ada balita, ada anak sekolah, lansia atau disabilitas. Gitu. Jadi kalau dalam keluarga itu ada komponen semua tadi dapat semua, Mbak. Oh, begitu. Iya. Oh ya, baik. Jadi nggak harus semuanya ada. Iya, Salah satu salah pun satunya ada, bisa. bisa. Gitu. Oh, ternyata di keluarga tersebut hanya ada anak sekolah. Iya. Ya, anak sekolah yang dapat. Baik. Gitu. Oh, ternyata hanya ada lansia. Oh, lansia aja yang dapat. Gitu. Oh, ternyata hanya ada disabilitasnya yang dapat. Semakin banyak komponennya, semakin banyak bantuan yang Terima. oleh Jadi bukan keluarga tersebut. bisa beberapa ya Pak ya dalam satu keluarga itu Iya, ya? bisa banyak komponen. Oke, Kalau ada semua dikasih semua. Jadi tidak melulu satu syarat aja gitu bukan ya Pak ya? Tidak. Oh, oke, baiklah. Iya. Oh, iya, Kan iya. nilainya berbeda-beda Iya. komponen tersebut. Baik, Jadi masing-masing KPM itu Ya. beda pasti, tergantung komponen yang ada di keluarganya. Keluarga penerima manfaat. Betul, ya, Pak ya? KPM itu Oke, keluarga oke. penerima manfaat. Jadi kalau penerima PKH itu berarti dapat BPNT juga? Bisa juga dapat, bisa juga tidak. Oh, bisa dapat, Oke, bisa tidak. Tergantung verbal dari Kemensos. Begitu. Terus informasi juga, Ya. PKH dan BPNT itu sumbernya dari APBN. Ya, kan? Sumber dari APBN, dan kalau sekarang itu harus masuk di DTSEN. Nah, itu. Yang dulu DTKS. DTKS, Nah, kalau ya. DTKS itu kan data terpadu kesejahteraan sosial yang dijadikan sebagai rujukan para pemerintah Ya.
untuk memberikan bantuan sosial. Jadi orang yang masuk di DTKS itu pasti dapat bantuan sosial. Istilahnya database-nya. Iya. Database orang keluarga yang prasejahtera. Tapi mulai 2025 ini sesuai dengan Inpres dari Presiden, jadi kita ada pemadanan data, Mbak. Pemadanan data DTKS, kemudian DTKS itu dari Kemensos, P3KE itu dari Kemenko Kesejahteraan, kemudian dan data Reksosek dari BPS. Jadi 3 data itu dijadikan satu sehingga menjadi yang namanya sekarang DTSEN, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional, yang ke depan itu akan menjadi rujukan pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk memberikan bantuan sosial ke masyarakat. Tidak hanya di kementerian, bahkan nanti di pemerintah daerah juga rujukan datanya dari situ. Jadi istilahnya sekarang itu data tunggal. Gitu. Carinya di situ. Iya. Kalau dulu kan banyak gitu. Iya. Kemensos punya data sendiri, Kemenko bahkan punya data, BPS juga punya data, pemerintah daerah juga punya data. Lah ini di 2025 ini diambil kebijakan data tunggal, namanya DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi semuanya nanti pakainya itu. Acuannya jadi satu data itu. Betul. Ya Pak. Lah, kalau untuk PKH, BPNT itu pakainya DTSEN desil 1 sampai 5 sekarang. Karena di DTSEN itu desilnya 1 sampai 10. Gitu. Di semua warga negara Indonesia masuk di DTSEN. Tapi desilnya berapa? Gitu. Tergantung dengan kondisi perekonomiannya. Kalau dulu kan yang masuk hanya masyarakat prasejahtera. Kalau sekarang semuanya masuk. Wah, semua warga Indonesia masuk di saya DTSEN. masuk, Mbak. Oh iya, saya baiklah. masuk di DTSEN. Gitu. Sudah saya cek. Oh gitu. Desilnya 8. Dari 1 sampai 10 berarti ada rankingannya gitu Iya, ya. ada. Masuk di mana Ada, gitu ya. ada. Oke, baik. Bahkan rankingan kekayaannya ada itu. Rankingan kekayaannya. Iya, ada. Baiklah. Oh, jadi kalau yang bantuan-bantuan itu biasanya 1 sampai 5, Pak. Sesuai dengan Kemensos yang baru, itu desil 1 sampai 5. desil Untuk PKH itu desil 1 sampai 4. Tapi kalau bansos secara umum, bansos itu kan banyak, ada BPNT, ada juga PBI. Itu 1 sampai 5. Jadi warga yang bisa menerima bansos itu yang berada di desil 1 sampai 5. Tapi khusus PKH 1 sampai 4. Oke, baik. Menarik sekali ya. Nah, kalau tentang santunan kematian, Pak, itu masih ada yang belum ngerti, belum paham. Terus kok saya nggak dapat ya? Kan itu yang masuk data atau enggak atau gimana ya? Seperti itu. Jadi kalau santunan kematian itu diberikan kepada warga miskin. Yang pertama. Kalau kita mengacu ke yang lama, berarti yang masuk ke DTKS gitu. Tapi kalau kita sekarang ke DTSEN itu berarti yang masuk di desil 1 sampai 5. Persyaratannya sama, karena ada surat kematian dari desa, kemudian KTP almarhum, kemudian ahli waris, serta surat keterangan tidak mampu dari desa. Dan biasanya itu sebelum masyarakat mengajukan, itu mereka tanya dulu ke desa. Jadi saya itu masuk enggak di DTKS gitu. Oh, masuk. Oh, berarti langsung bisa mengajukan persyaratan. Kalau enggak masuk ya berarti enggak bisa. Nah, kadang-kadang ada sampai ke Dinsos, Mbak. Iya, sudah sampai ke Dinsos, begitu dicek, loh Pak jenengan enggak masuk di sini, harusnya enggak dapat gitu. Kan kasihan karena sudah datang sampai ke Dinsos harus ternyata kita tolak. Mestinya mereka tanya dulu ke desa. Saya masuk enggak ke DTKS atau kalau sekarang saya di DTSEN itu masuk ke desil 1 atau desil berapa gitu. Sehingga ketika memang sudah dipastikan dia mendapatkan, bisa segera mengurus. Karena ada aturannya maksimal 7 hari. Dari hari kematian ya, Pak? Iya, hari kematian. Hari kerja gitu. Hari kerja ya, di hari kerja diurusnya gitu ya. Jadi kalau 7 hari. Libur enggak dihitung. Jadi harus cek data masuk dulu nggak di DTKS kalau yang lama ya Pak ya. Oke, di desa dulu boleh di desa, ya ceknya. Di desa pasti ada, bisa dicek dan di pemerintah desa sudah tahu kayaknya dengan itu. Berarti nggak semua dong Pak bisa dapat bantuannya? Nggak semua memang, karena kan tadi bansos itu kan desil 1 sampai 5 itu tadi ya Pak. Diberikan pemerintah untuk masyarakat yang tidak mampu. Tidak mampu. Jadi
Jadi kayak Mas Bayu ini enggak boleh. Nggak bisa ya. Karena mampu deh. Baiklah. Nah, itu tentang kematian. Bagaimana dengan ibu melahirkan? Apakah sama prinsipnya atau bagaimana? Sama, jadi Oh, sama. iya. Jadi santunan ibu melahirkan ini diberikan ke keluarga yang tidak mampu atau prasejahtera yang melahirkan di faskas kesehatan. Syaratnya sama, ada KTP ibu yang melahirkan, kemudian kakaknya, kemudian buku nikah, ya kan? Karena kalau nggak nikah nggak boleh, nggak dapat. Karena harus nikah dulu. Iya. Ya, ingat-ingat ya harus nikah dulu. Harus nikah Iya. dulu ya. Dan rekening bank karena nanti kan kita transfer. Kayak gitu. Besarannya 500.000. 500.000 Ya, per insya ibu Allah. melahirkan. Mungkin akhir Juli atau Agustus sudah bisa kita laksanakan pemberian santunan untuk ibu. Baru berarti Pak ini? Baru ini Oh, program ya, Pak baiklah. Bupati Pak Sawani. Oke. Ya, ini program unggulan, program yang memang sesuai dengan visi misi beliau. Iya. Oke. Oke, baik. Yang unggulan yang baru berarti ini ya Pak ya untuk melahirkan. Sama santunan kematian tadi, karena besarannya nanti jadi 1,5 juta. Iya, untuk kematian jadi 1.500.000, 500. untuk ibu melahirkan 500.000 per melahirkan Pak. Iya. Nanti kalau melahirkannya Nggak beberapa apa-apa. kali, oh enggak apa-apa Tidak ya. dibatasi kita. Tidak Baiklah. dibatasi. Tapi kan tetap dengan program KB dong Pak. Oh iya. Iya. Benar, Baiklah. benar. Jadi 500.000 pencairannya mulai kapan Pak? Setelah perbuknya nanti disahkan. Oke. Ini perbuk kita baru godok, tapi sebentar lagi mungkin akan disahkan. Kalau tadi kematian kan 7 hari, dalam rentang waktu 7 hari. Iya. Kalau melahirkan gimana Pak? Melahirkan 14 hari. Oh, 14 hari. Oke, 14 hari. boleh diurus ya Pak ya? Bisa diurus. Oh, Jadi oke, setelah baiklah. melahirkan, yang ngurus nggak harus yang melahirkan. Ya, itu gimana Pak? Suaminya buat Boleh apa? ya? kan? Oke, baik. Suami-suami itu harus kayak gitu, bantu Oke, istrinya, baik. termasuk mungkin nanti ketika ada mau mengajukan santunan untuk ibu melahirkan, Nah, suaminya yang mengajukan, jangan istrinya, kasihan. kasihan ya, masih habis melahirkan Iya, habis ya. melahirkan. Oke, baiklah. Jadi ini makin sejahtera ya Pak ya. Iya. Kalau kita sudah runtut dari beberapa santunan Betul. yang sudah Betul. Pak Satria ini ungkap tadi ya. Ya memang bantuan sosial itu kan diberikan oleh pemerintah sebagai salah satu intervensi kan gitu. Sehingga masyarakat itu dengan adanya bantuan itu diharapkan bisa sejahtera gitu. Nggak ada yang sulit gitu ya Pak, dipermudah juga untuk Iya, mendapatkan bantuan asal juga persyaratannya masuk gitu ya, lengkap gitu. Baiklah. Nah kalau tadi kan ada untuk ibu melahirkan, kemudian kematian, Betul. terus di PKH tadi kan banyak juga ya Pak ya. Gimana dengan yatim piatu Oh, ini iya. Pak? Nah, Kalau untuk yatim piatu, Dinsos juga punya program. oke. Jadi kita punya program yaitu bantuan untuk yatim piatu dan disabilitas. Oke, Ya. yatim piatu dan disabilitas. Iya. Oke baik. Kalau yatim piatu itu kita berikan santunan 250.000 per anak. Per Ya, anak. di tahun 2025 ini kita sudah merealisasikan sekitar 2042 anak yatim piatu yang sudah kita bagikan kemarin pada waktu bulan puasa. Oke. Jadi itu kan juga sebagai salah satu intervensi pemerintah ke masyarakat, khususnya ke anak-anak yatim piatu, supaya ketika di hari Lebaran mereka juga bisa semaya seperti yang lainnya. Berbahagia juga ya berbahagia. Pak ya. Oke baik. Kalau disabilitasnya Pak? Kalau disabilitas kita berikan bantuan alat bantu, contohnya kayak kursi roda, kemudian kaki palsu, atau mungkin krek gitu, ya, tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Jadi besarannya tidak dibatasi. Tidak. Jadi kalau besarnya nggak dibatasi. Jadi Kalau seperti kaki palsu kan mahal Pak iya, biasanya ya. betul. Kaki palsu itu ada tergantung kakinya palsu mulai dari bawah lutut atau di atas lutut. Ya, gitu. Dan alhamdulillah ini kita juga dapat bantuan CSR Wah, ini ya. kaki palsu dari Bank Jateng. Oke. Ini terima kasih perusahaan-perusahaan kudus yang juga sudah support kita Iya. memberikan bantuan untuk masyarakat. Ini khusus untuk kaki palsu. Iya, ya? kaki palsu. Kaki palsu kita dapat bantuan dari Bank Jateng. Insya Allah akan kita berikan mungkin bulan depan. Kalau di Kudus sendiri sudah ada berapa persen itu Pak? Kalau untuk yang disabilitas yang sudah dibantu? Kalau disabilitas, selain kita memberikan bantuan per individu gini, Iya. kita juga memberikan bantuan kelompok. Oh baik. Gitu. Jadi
mereka punya berbagai komunitas Yeah. kan gitu. Jadi kita bantu komunitas-komunitas itu. Mungkin kaitannya dengan mereka mau untuk usaha, modal usaha, atau mungkin untuk kegiatan-kegiatan komunitas mereka. Jadi tetap produktif gitu ya Pak? Iya, bisa, jadi ya? meskipun disabilitas mereka tetap bekerja. Bekerja itu mau ikut di perusahaan ataupun bekerja secara mandiri. Gitu. Jadi wira swasta. Banyak kok teman-teman disabilitas kita yang meskipun dengan segala kebatasannya, tapi mereka tetap semangat untuk bekerja. Bagus ya. Karena juga ada dukungan dari pemerintah juga ya Pak ya? Memang pemerintah hadir untuk memberikan dukungan-dukungan tersebut. Memberikan bantuan. Tidak hanya bantuan berupa uang, tapi juga mungkin untuk modal usaha. Mungkin juga untuk tadi alat bantu mereka. Nah ini yang sedang kita mau mau usulkan itu, kita mau bantu sepeda motor atau sepeda listrik roda 3. Oh iya. Gitu. Ini sedang Untuk kita usahakan mobilisasi ini ya, Pak, ya? mobilisasi karena sering kali kita dapat proposal dari teman-teman disabilitas untuk kendaraan roda 3 itu. Nah kita karena kendaraan roda 3 kayak motor itu kan nggak ada nih yang pabrikan roda 3. Pabrikannya nggak ada ya. Ada juga Tosa kan. Bisa kita berikan Tosa. Nah, tapi ternyata kemarin saya tahu ternyata ada sepeda listrik roda 3. Nah ini mungkin ke depan bisa kita jadikan, kita kaji dulu. Kalau memang iya, mungkin nanti bisa kita usulkan. Ini sudah ada rencana ke depan untuk yang disabilitas juga ya Pak ya. Oke, baiklah. Nah, kalau tentang tadi itu yang masuk ke PKH juga ya Pak, bantuan-bantuan yang tadi disebutkan itu ya. Gimana dengan BLT cukai? Nah, ini kadang BLT itu mesti masyarakat senang gitu kan? Karena BLT itu bantuan langsung tunai. Cash. Bantuan langsung tunai cukai. Ini yang benar-benar masyarakat Kudus itu udah yang terngiang-ngiang sekali, Pak. Bisa dijelaskan Pak untuk BLT cukai? BLT cukai ini kita berikan kepada masyarakat yang bekerja di sektor rokok, khususnya sebagai buruh rokok. Nah, buruh rokok catet ya, jadi jangan ada yang iri ya. Enggak buruh rokok ya cuma saya Bu. Nah, mohon bisa maaf mendapatkan. Di tahun ini kita sudah bagikan semua Mbak. Kita bagi ada 2 tahap. Yang pertahapnya itu 2 kali. Jadi nilainya sekitar 600 kali pembagian. Jadi BLT cukai ini kita berikan ke 55.000. 55.000. Iya, yang dari APBD ya. Dari APBD 55.000 4 kali dalam setahun. Sekalinya 300.000. Jadi kalau 4 setahun itu jadi 1,2. 1,2 ya. Ini sudah kita berikan semua. Yang pertama, di tahap pertama itu udah waktu sebelum Lebaran, baru di bulan puasa itu. Yang kedua ini di bulan Juli ini. Nah, itu ada tujuannya masing-masing. Kalau yang sebelum Lebaran ini kan untuk persiapan para buruh rokok untuk untuk beli persiapan Lebaran kayak Idul Fitri, kayak mungkin beli baju anak-anaknya atau mungkin untuk beli perlengkapan makanan dan lain sebagainya. Nah, kalau yang di bulan Juli ini juga tujuannya supaya para buruh rokok ini yang mungkin anaknya masuk sekolah ini bisa untuk tambah-tambah biaya untuk beli buku, beli sepatu, beli tas, kebutuhan gitu. sekolah dari anak-anak para buruh rokok. Jadi benar-benar memberikan manfaat gitu. Betul ya Pak sekali. Ya. Waktunya kan tepat, jadi bermanfaat sekali. Betul. Jadi memang kita atur waktunya. Baiklah. Dipasin ya. Oke, baik. Nah, kalau tentang BPJS sendiri Pak. Nah, BPJS ini kita mulai tahun 2024 jadi pemerintah Kabupaten Kudus itu memberikan perlindungan jaminan sosial, tidak hanya BPJS kesehatan, tapi juga BPJS tenaga kerja. Kepada siapa? Kepada para pekerja rentan. Gitu. Pekerja rentan itu siapa? Pekerja rentan itu adalah para pekerja yang bekerja di sektor informal. Gitu. Kalau di sektor formal kan kayak di perusahaan, di pabrik, mereka sudah dilindungi jaminan sosial yang dibiayai oleh perusahaan atau pabriknya. Tapi kalau contohnya mungkin teman-teman di tukang ojek, PKL, itu kan mereka bekerja secara mandiri sehingga tidak ada yang melindungi. Sebenarnya mereka bisa secara mandiri untuk ikut program itu, tapi
mungkin karena pemerintah juga ingin warganya terlindungi, ya, yang memang belum ikut akan kita cover seperti itu. Di tahun ini kita punya anggaran sekitar untuk 26.994 orang. Di tahun 2024 sudah terrealisasi sekitar 9.000. Jadi kita masih ada sekitar 17.000. Nah, iya. Yang akan dikejar tahun insya Allah ini. nanti di perubahan juga ditambah. Oh iya. Gitu. Jadi ini tujuannya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini terdiri dari dua, Iya. jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Gitu. Jadi kalau seumpama teman-teman pekerja rentan itu mengalami kecelakaan kerja, itu mereka ke rumah sakit, itu bisa pakai BPJS Tenaga yang untuk jaminan kecelakaan kerja. Atau mungkin kalau ada yang meninggal dunia, itu juga bisa mendapatkan santunan sebesar 42 juta dari BPJS Tenaga Kerja. Gitu. Ini Seperti untuk pekerja rentan. Pekerja rentan. Pekerja rentan tadi berada di sektor informal, ya. Dan dia tidak mendapatkan jaminan sosial dari perusahaan. Gitu, dari atasannya. Ya. Dia nggak punya atasan. Nggak punya atasan ya. Ya baiklah. Jadi ini juga akan di-cover juga sama pemerintah ya Pak. Betul. Ya. Dinsos khususnya Betul ini ya untuk lewatnya BPJS. Dinsos. Banyak sekali, menarik sekali dia. Jadi seluruh bantuan memang Dinsos gitu Pak ya. Iya, emang dinas sosial. Kalau mekanismenya sendiri Pak, Kalau dari dinas mekanisme sosial untuk BPJS, ya. Jadi kalau memang jadi gini, mekanisme untuk pendaftaran ya. Kita kemarin sudah mengundang OPD terkait yang mungkin mereka punya bukan punya ya. Jadi dia itu memfasilitasi mungkin tenaga pekerja rentan yang ada di ruang lingkupnya. Contohnya kayak gini lah, kayak dinas perdagangan, dia itu kan memfasilitasi PKL. Nah, kami minta data ke mereka. Oh, iya, mereka yang ngusulkan. Iya. Terus kayak di Sub, mereka punya sopir online, Grab atau mungkin Gojek atau mungkin ojek yang ada di tempat-tempat wisata. Kalau memang mereka belum punya BPJS Tenaga-Kerjaan, silakan untuk diusulkan. Termasuk juga kayak pekerja seni di Dinas Budaya dan Pariwisata. Kalau di tempat kami kayak pekerja sosial masyarakat yang memang belum punya, kami usulkan. Di BPBD ada relawan-relawan. Nah itu kalau memang mereka belum punya BPJS Tenaga-Kerjaan, silakan untuk diusulkan. Boleh berarti boleh, ya Pak. Boleh. Kalau mungkin ada masyarakat yang belum punya dan mereka memang bekerja, silakan untuk mengusulkan dirinya sendiri juga boleh. Karena tapi ada persyaratannya Mbak. Nah itu ya. Nggak asal mengusulkan saja ya. Jadi kategori kelompok pekerja rentan itu seperti apa? Yang pertama itu usianya harus 18 sampai 64 tahun. Berarti kan usia produktif. Iya, usia produktif. Ya. Kemudian berKTP Kudus. Nah, ini harus Ini harus ya. Kayak seperti yang kemarin Ibu Wakil itu minta pedagang kaki lima untuk berKTP Kudus ya, supaya mereka bisa dapat bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten Kudus. Kalau KTP-nya masih luar Kudus ya kita nggak bisa intervensi. Bukannya kita nggak boleh melarang mereka untuk jualan di Kudus, tapi kalau mereka punya KTP Kudus kan kita bisa bantu dengan program-program yang ada di Pemkab. Kemudian domisilinya juga di Kudus. Kemudian bekerja, ini yang paling penting. Bekerjanya juga harus di Kudus. Yang penting dia bekerja. Kalau nganggur nggak boleh nih. Nggak boleh ya. Kemudian tidak sedang sakit menahun. Kemudian yang upah atau penghasilan itu di bawah standar, di bawah UMR lah. Terus kondisi kerjanya juga di bawah standar. Terus memiliki pekerjaan yang tidak stabil kan, kayak PKL gitu ya, kan kadang mungkin laku pas sepi. ada sepi. Nah, seperti itu kan harus kita intervensi. Terus memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi juga ya, nggak asal mengusulkan atau asal ikut kepesertaan. Betul. Gitu ya Pak. Baiklah. Kalau tadi disebutkan dapatnya jaminan kecelakaan kerja, JKK sama JKN. Nah, dari penerima manfaat ini apa sih Pak yang bisa didapatkan manfaat oleh peserta? Tadi saya sampaikan,
Kalau JKK seumpama dia mengalami kecelakaan kerja pada waktu dia bekerja, cuma mungkin tukang ojek kecelakaan gitu ya. Tukang ojek kecelakaan itu meskipun dia punya BPJS kesehatan, Pak, dibawa ke rumah sakit itu enggak bisa BPJS kesehatan dipakai. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Iya benar nggak bisa. Tapi kalau dia punya JKK, nah itu pakai JKK. Itu sampai yang bersangkutan sembuh. Nggak ada pagunya. Beda dengan BPJS kesehatan, ya kan ada pagunya. Kalau JKK itu nggak ada pagunya, pokoknya sampai sembuh. Terus kalau seumpama pada waktu kerja dia mengalami kecelakaan terus meninggal, itu dapat JKM-nya 42 juta. Cair 42 juta diberikan kepada ahli waris. Jadi untuk meringankan beban ketika memang ada anggota keluarga yang meninggal dan anggota keluarga tersebut memiliki jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan. Itu pun meskipun peserta baru ya Pak ya, tetap ya jaminannya sama ya. Sama. Kalau di Kudus sendiri ada yang masih ogah nggak sih Pak kalau disuruh ikut atau didaftarkan kepesertaan kayak gitu Pak dari Dinsos yang mungkin sudah bersosialisasi seperti itu? Alhamdulillah kalau sekarang mereka sudah memahami. Ya, sudah sadar ya Pak? Sudah sadar, sudah menyadari bahwa penting. Ya itu. Jaminan ketenagakerjaan itu penting, terutama untuk teman-teman yang bekerja ya. Baik itu yang formal maupun informal gitu. Karena ketika ada apa-apa dalam melaksanakan pekerjaan itu kita terlindungi. Iya. Gitu. Sudah ada jaminannya. Sudah ada jaminannya. Gitu. Ini pun juga diurusi juga ya sama Dinsos ya Pak ya, di backup sama Dinsos kayak gitu. Jadi bahkan kita bantu verifikasi. Nah, ada verifikasinya pun dibantu juga. Ketika dia meninggal kita juga bantu verifikasi. Oke. Gitu. Kita menyampaikan ke ahli waris ini dapat bantu awak dapat punya punya BPJS Tenagakerja, silakan untuk dilakukan pengurusan ke BPJS Tenagakerja. Nanti kan kita bantu verifikasi. Biasanya kan banyak masyarakat yang nggak mau ribet kayak gitu. Padahal kalau ke dinas juga bisa ya Pak ya, nanti dibantu bisa, gitu ya. Atau mau langsung ke BPJS Tenagakerja untuk melakukan klaim juga bisa. Kalau untuk BPJS Tenagakerja yang memberi upah sih udah mereka lakukan secara mandiri, pasti. Tapi yang untuk memang untuk kita ini yang untuk bekerja rentan memang masih kita bantu. Iya, yang di sektor informal ini loh Pak yang masih mungkin belum mengerti sepenuhnya gitu ya Pak ya. Oke. Dan ini juga sudah disosialisasikan ya Pak ya untuk sudah kita sudah sampaikan. Jadi kalau memang ada yang butuh bisa kerjaan bisa langsung ke Dinsos untuk mengajukan. Oke, baik. Banyak sekali bantuan yang diberikan dari Dinsos ya. Baiklah. Nah, kalau tantangan utama nih Pak Dinsos gitu ya dalam pengimplementasian gitu Pak, bagaimana ini Pak? Tantangannya apa sih sebenarnya Pak? Tantangan utama kita sebenarnya sih tidak banyak. Nggak banyak ya? Tidak banyak. Jadi kaitannya dengan koordinasi. Jadi koordinasi antar stakeholder yang ada di pemerintah Kabupaten Kudus ini, baik mungkin dari OPD ataupun instansi luar. Terus itu jadi mungkin kurang terkoordinasi dengan baik gitu. Terus yang kedua itu sosialisasi ke masyarakat yang mungkin belum secara masif. Mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahui gitu loh. Saya itu setiap hari Mbak itu pasti dapat laporan dari Wadul K1 K2. Oh iya. Pasti ada laporan masuk ya Pak ke Dinsos ya. Iya. Minta bantuan. Oh iya, tolong dong Pak bantuan ini. Iya. Saya ini sudah sekian tahun tidak pernah dapat PKH, PBNT gitu. Pasti kalau ada laporan kayak gitu pasti saya minta teman-teman PKH atau teman-teman TKS untuk melakukan asesmen ke yang bersangkutan. Benar enggak mereka enggak mampu? Benar enggak mereka butuh bantuan? Kondisinya seperti apa? Kalau memang benar akan segera kita usulkan. Tapi kalau PKH BPNT kan program dari Kementerian Sosial, sehingga kita memang bisanya mengusulkan terkait nanti memang benar-benar mendapatkan atau tidak itu kan dari sana dari Kementerian. Tapi kita memang upaya kita adalah mengusulkan dan memberi dan memverifikasi lah kayak gitu. Jadi ini memang harus dapat kan seperti ini. Tapi kalau memang nggak pantas dapat ya nggak akan kita usulkan. Jadi ini yang harus dihindari bahwa
mempunyai jiwa miskin. Nah. Ini enggak boleh. Kak saya nggak dapat, ternyata memang nggak masuk di Iya. data. Itu tadi desil berapa? Berapa? Banyak yang masih seperti itu juga ya Pak ya, kalau Masih, Pak. Ada. tantangan di masyarakat seperti itu Iya, ya Pak ya. masih Oke. banyak. Kadang-kadang kan lu ini tetangga saya dapat, saya nggak Nah dapat. iya, Kan gitu. biasanya gitu. Itu suaminya kerja di mana? Gitu. Kadang-kadang. Jadi memang ya seperti itulah di masyarakat, Pak. Dinamikanya seperti itu. Jadi masih perlu sosialisasi juga ya Pak ya, Masih kalau perlu. masyarakat ya. Iya. Jadi memang sosialisasi terkait dengan bantuan sosial, Iya. kemudian hal-hal yang lain yang memang diberikan oleh pemerintah itu memang harus kita sampaikan ke masyarakat secara masif sehingga mereka benar-benar paham gitu loh. Ataupun kalau tidak, memang kalau ada masyarakat atau tetangganya yang butuh bantuan, tetangganya bisa menginformasikan tahu ya. ke kita. Kayak contoh tadi santunan kematian. Iya. Gitu. Kalau memang ada masyarakat yang tidak mampu dan setelah dicek memang dia memang masuk di dalam desil 1 sampai Iya. 5, segera saja diajukan. Bisa ya. Dan mungkin kalau imbauan bagi dari saya sih kaitannya dengan ini lansia-lansia yang tunggal itu loh Mbak. Lansia tunggal itu kan terkadang dia hidup Sendiri, ya. nggak ada keluarganya. Nah, ini tolong mungkin bisa diinformasikan ke kita sehingga kita bisa mengambil sebuah kebijakan. Apakah yang bersangkutan nanti kita rawat, kita masukkan ke panti, Oh ya. atau mungkin kita berikan bantuan sosial kalau memang masih ada keluarga-keluarga yang ada di sekitarnya. Tapi kalau memang sebatang kara Benar-benar. tidak punya keluarga, bisa kita intervensi, kita masukkan ke panti lansia. Itu pun juga sudah disosialisasikan mungkin ke desa-desa gitu Pak. Sudah, saya sampaikan ke teman-teman PKH. Bahkan Iya. saya juga menyampaikan ke PKH, silahkan. Mereka kan yang setiap hari ada di lapangan. Terjun Ya, langsung terjun ya. sama TKSK. Jadi kalau memang ada KPM yang di wilayahnya yang memang lansia tunggal kayak gitu, Iya. lansia rentan, tolong segera disampaikan ke Dinsos sehingga kita bisa mengambil kebijakan. Gitu. Ini pun juga bukan program baru ya Pak ya? Atau ini mungkin program baru yang lansia ini, yang lansia sendiri ya, lansia tunggal yang mungkin kita untuk laporan itu loh Pak ke Baru Dinsos. ini? Baru juga ya. Iya. Ya, ini juga mungkin masyarakat belum pernah dengar juga gitu ya, belum tahu ya. Belum. Ini baru ini. Baru juga Iya. ya, program unggulan juga ya. Iya, betul, Ini kita ya betul. selain Jadi yang memang ibu melahirkan itu. Betul, kita ingin lansia-lansia yang ada di Kudus itu benar-benar terawat dengan baik. Jadi karena kan kita sering juga biasanya kadang-kadang orang viral dulu baru Nah, iya. diviralkan dulu baru kita ambil tindakan. Iya. Kita nggak ingin seperti itu. Oke. Jadi kita harus antisipasi mulai dari sekarang. Kalau memang ada, nggak cuma lansia ya, mungkin ada anak terlantar. Oh iya. yang memang benar-benar butuh bantuan, silakan diinformasikan ke kita. Karena kita kan juga terbatas ya. Iya. Bukannya kita tidak mau memberikan intervensi atau tidak memberi bantuan, tapi cuma mungkin terkadang belum sampai ke kita. Kalau kita tahu, insya Allah pasti akan kita berikan Ditangani bantuan. juga ya, Iya, Pak ya. kita tangani sesuai dengan apa yang kita punya program-programnya. Baik, Gitu. ya, itu yang terbaru juga ya, ini boleh Betul. masyarakat Kudus juga harus tahu juga ya Betul Pak ya. sekali. Baiklah, untuk lansia tunggal boleh diinformasikan Iya, ke anak Dinsos gitu terlantar. ya, anak terlantar. Baik. Kan banyak juga yang mungkin anak-anak yang ditinggal orang tuanya sudah nggak Iya, ada, iya, tiba-tiba iya. nggak punya siapa-siapa Nggak punya juga siapa-siapa. bingung. Ada mungkin tetangga saja yang mengurusi kayak kan gitu kan juga ya. kasihan tetangga Iya. yang nggak Mungkin ini juga yang di RT RW ya Pak yang mungkin Iya, lebih betul. peduli gitu ya lingkungan pengurus sekitar. RT, Iya. pengurus RW, mungkin juga ketika ada masyarakat yang butuh bantuan, Iya. mungkin butuh bantuan dalam arti memang benar-benar urgent Nah, ya, silahkan untuk menghubungi Dinsos Dinsos. sehingga kita bisa mengambil kebijakan kaitannya dengan apa yang harus kita lakukan untuk intervensi supaya mungkin lansia tersebut, anak-anak tersebut itu hidupnya layak. Oke, luar biasa sekali. Bentuknya banyak sekali ini untuk Dinsos kalau dikupas benar-benar Iya. bantuan seperti apa tuh dalam banget gitu ya Pak ya. Kemudian apa ini Pak? Target selanjutnya dari Dinsos sendiri Pak. Ya, kaitannya dengan target ini, kalau untuk BPJS Kesehatan kita kan udah bagus ya, Iya ya. udah UHC, Udah ya. UHC, betul Universal sekali. Health Coverage kan, Iya. sudah 99%. Lah kalau untuk tenaga kerja
Itu ada namanya UJC. UJC. Universal Jam Sostek Coverage. Saya kemarin tuh habis rapat, Mbak, di provinsi dengan BPJS Tenaga Kerja Kanwil ya. Kudus itu nomor 3 dari atas. Untuk cakupan BPJS Tenaga Kerjanya sekitar angka 52%. Nah, ini kita ingin tingkatkan. 50 ya. Kita ingin 52% itu nomor 3 loh kita. Jawa Tengah. Nah, nomor 1 itu Temanggung, dia 54%. Masih di angka-angka segitu ya, iya, Pak? Saya kira sudah yang 90 belum ya? Kalau UJC belum, Mbak. Oh, belum iya. ya. Oke. Nah, kita ingin tingkatkan di 60 sampai 70 lah. Targetnya segitu dulu ya, ya, salah Pak? satunya dengan tadi itu program kita yang memberikan bantuan untuk pekerja rentan. BPJS Tenaga Kerjanya, yaitu dalam rangka untuk meningkatkan UJC kita. Oke, iya. Terus kita juga mengupayakan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kudus. untuk CSR-nya. Kan banyak itu. Kita tuh dapat banyak CSR dari PT Jarum juga kaitannya dengan RSLH, Rumah Sederhana Layak Huni, terus bantuan untuk sanitasi, terus kemudian ada DBHC BLT juga dari provinsi. Jadi kolaborasi kita dengan stakeholder, dengan pihak-pihak swasta ini sangat kita butuhkan. Ini juga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke. Itu kan tadi banyak yang kategori rentan itu ya, Pak. Ini memang yang ditekankan yang kategori rentan dulu ya, Pak ya. Iya. Kalau tahu ada yang merasa kategori rentan gimana, Pak? Kalau mungkin saya ini kayaknya masuk kategori rentan kayak gitu, Pak. Mungkin silahkan mengusulkan. Gitu ya. Iya. Langsung usul. Silahkan mengusulkan dirinya sendiri. Mengusulkan diri sendiri gitu. Apa? Oh, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Apalagi kalau untuk BPJS Tenaga Kerja ya, silakan, enggak apa-apa. Nanti akan kita masukkan ke database kita. Gitu, karena kita sedang bangun database untuk pekerja rentan saat ini. Sudah di angka 30 ribuan. Oke, baik. Jadi kalau memang ada yang mengusulkan silahkan. Enggak apa-apa ya. Karena sebenarnya agak susah juga cari peserta. Iya. Karena timnya juga mungkin yang keterbatasan tim juga ya, Pak ya. Jadi kalau mungkin ada yang tahu sosialisasi ini gitu ya, Pak ya. Oh, saya ternyata masuk ke kategori rentan. Boleh lah ya. Saya ke dinas sosial gitu. Dia punya kelompok silahkan diusulkan kelompoknya. Oke. Kayak mungkin tadi kan ojek. Nah, pangkalan mana kayak gitu. Ini ya teman-teman saya ini belum dapat, Pak, silahkan diusulkan. Oke, boleh ya. Boleh sekali. Kita akan terima dengan terbuka, tapi kan tetap kita verifikasi. Ya, itu verifikasi pasti ya. Oh, siapa tahu ternyata dia itu ketua RT. Kalau ketua RT kan sudah di backup oleh pemerintah desa. Ya, seperti itu. Jadi kita cross check-kan dengan BPJS supaya sebenarnya satu orang dapat banyak itu boleh. Tapi prinsip kita itu kan sebenarnya pemerataan. Kalau memang dia udah dapat dari tempat lain, itu ya jangan. Kita prioritaskan yang memang belum sama sekali sehingga coverannya tadi cakupannya semakin banyak. Luas. Iya, baik. Jangan satu orang punya BPJS Tenaga Kerja 3, 4 itu dimungkinkan, tidak bisa saja. Kayak contohnya dia guru, terus kan dapat dari sekolah ya. Terus saya dia di desanya itu jadi ketua RT, dapat lagi dia. Terus sorenya dia ngajar di madrasah gitu, TPQ, dapat dari TPQ-nya, dapat 3 dia. Dapat 3 sendiri ya, Pak ya. Dan boleh. Oh, boleh. Kalau untuk pemberi upah itu bisa, penerima upah itu bisa dapat beberapa. Tapi kalau yang ini kan memang mandiri ini hanya 1, nggak boleh dapat lagi beberapa. Karena prinsip kita untuk pemerataan supaya tadi itu UJC kita meningkat. Dan itulah gunanya verifikasi juga ya, Pak ya, karena kalau mungkin hanya laporan masuk, lapor masuk, usul masuk, wah nanti bisa dapat double juga ya satu orang. Jangan kalau kayak gitu. Pemerataan gitu ya, Pak ya. Nah, gimana nih, Pak, masyarakat tuh bisa memastikan tuh mereka mendapat bantuan dengan benar ini? Nah itu. Satu, kalau ingin mendapatkan bantuan dengan benar, pastikan di detesan itu terdaftar di desil 1 sampai 5.
Itu yang nomor satu, pastikan dulu ya Pak ya. Kalau ternyata dia itu di desil 6 sampai 10, pengen ada perubahan, silakan melaporkan. Perubahan ke 1 sampai 5 Pak. Iya, kan perlu verifikasi. Bisa saja terjadi. Bisa terjadi? Bisa. Kan contohnya gini, kayak satu keluarga itu dulunya yang ayahnya itu suaminya kerja di perusahaan. Ibunya mungkin nganggur, dia punya anak masih sekolah. Ketika ayahnya ini masih bekerja, dia ini perekonomiannya masih bagus, ya kan? Terus suatu saat ayahnya meninggal, nah, tinggal ibu dan anak-anaknya. Ini harus diintervensi. Ini harus diintervensi karena kalau kita ngacu ke data lama pasti nggak akan bisa, karena ayahnya masih kerja pada waktu itu. Ini baru terjadi. Ada ya. Ada. Terus ini akhirnya saya usulkan untuk masuk ke desil 1 sampai 5. Berarti kalau perubahan data itu terjadi setelah ada laporan atau memang tim dari Dinsos sendiri yang selalu terjun kemudian mengupdate atau bagaimana Pak? Melaporkan bisa. Kalau melaporkan kan ke desa. Jadi mekanisme updating DTS itu mungkin hampir sama dengan DTKS. Jadi mekanismenya melalui musyawarah desa. Jadi usulan-usulan dari ketua RT, ketua RW itu dibawa ke musyawarah desa. Dan nanti di dalam musyawarah desa itu akan diputuskan, ini diusulkan untuk, kalau dulu DTKS masuk ke DTKS. Ini ada orang kaya, udah kaya ini dikeluarkan. Itu mekanismenya di Musdes. Setelah Musdes itu baru nanti diusulkan ke DTKS kalau dulu melalui aplikasi 6NG. Gitu. Nah, nanti penentu kebijakannya adalah Kemensos. Tetap ya. Jadi kita berusaha untuk mengusulkan gitu Pak ya. Baik, dari nanti Dinsos. dari Kemensos yang akan memutuskan ini masuk atau tidak. Nah, gitu. Jadi kalau masuk ya nanti akan kita verbal lagi. Gitu. Sebenarnya updating itu bisa dilakukan setiap bulan. Bisa dilakukan setiap bulan melalui mekanisme tadi. Tapi untuk DTSN ini kita masih menunggu mekanisme yang baru seperti apa. Apakah masih sama atau berbeda? Tapi kalau untuk aplikasinya masih sama, pakainya 6NG. Tapi mekanisme updatingnya ini yang kita belum tahu, masih menunggu kita. Masih ditunggu ini. Semoga saja sih masih sama melalui mekanisme Musdes, karena yang paham kaitannya dengan masyarakat itu kan ada di tingkatan desa, RT, RW kan, yang paham kan mereka. Kemensos malah paham. Jadi tadi yang pertama kalau mau dapat bantuan dengan benar, yang pertama harus tercantum dulu ya Pak. Betul, masuk terdaftar di DTSN, desil 1 sampai 5. Kalau memang pengen ada perubahan, dilakukan mekanisme tadi, pengusulan, kemudian ada Musdes dan lain sebagainya. Kemudian kalau memang mau meminta bantuan ke Dinsos, baik itu santunan kematian atau mungkin mau mengaktifkan PBI, BPJS Kesehatan itu meskipun anggarannya di Dinas Kesehatan, tapi usulannya lewat kita Mbak. Oh tetap ya? Iya, mengusulkannya lewat Dinsos. Jadi kita tuh ada 3. Kalau untuk yang BPJS Kesehatan, yang pertama itu pengusulan BPJS. Jadi dia belum punya, mau diusulkan ke PBI APBD namanya. Kemudian yang kedua adalah pembebasan biaya rawat inap atau rawat jalan. Jadi mungkin jenengan sakit, masuk rumah sakit, ternyata belum punya BPJS Kesehatan, langsung aja diusulkan. Maksimal 3 hari biasanya kalau itu dari rumah sakit. Kemudian yang ketiga adalah peralihan dari BPJS Mandiri ke PBI APBD. Mungkin saya selama ini saya sudah membayar secara mandiri BPJS Kesehatan, tapi sekarang saya sudah nggak mampu ini. Saya pengen dibayari pemerintah, bisa ya. Di peralihan. Jadi peralihan dari BPJS Mandiri ke PBI APBD. Nah, semuanya ada di Dinsos atau melalui website kita.
ini kalau yang bisa pakai online ya Iya, Pak ya. benar, Biasanya pakai kalau website yang kita. sudah agak Betul. sepuh-sepuh ya memang ke Dinsos gitu ya paling mudahnya gitu ya Pak. Nah, kalau ke Dinsos jangan pernah memberikan sesuatu kepada petugas. Nah. Kalau ada yang minta petugasnya bisa dilaporkan kepada kami Oke. atau hotline yang ada di Dinsos. Jadi semua layanan yang diberikan oleh Dinsos itu tidak dipungut biaya, alias gratis. Semua difasilitasi. Semua difasilitasi gitu. oleh pemerintah. Oke. Baik mulai santunan kematian, santunan untuk ibu melahirkan nanti, Iya. atau mungkin tadi itu mengurus PBI Iya. 3 tadi, atau mungkin untuk BLT, untuk BPJS Tenaga Kerja, semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Iya, untuk semua kepengurusan. Kepengurusan. Iya, wow, ini luar biasa informatif ya. Kalau kita bedah tentang bantuan-bantuan dari Betul Dinas sekali. Sosial Siak ini. Ya, Pak, terakhir sebelum kita pamit gitu ya. Iya. Ada yang mau disampaikan untuk masyarakat Kudus atau ada program terbaru dari Dinsos yang mau disosialisasikan? Silakan Pak Satria. Jadi tadi pastikan Anda terdaftar di DTSEN, ya kan? Karena DTSEN ini semua masyarakat atau semua warga negara Indonesia harus terdaftar di situ. Iya. Kemudian jika belum, segera mengajukan ke dinas sosial, gitu. Atau kantor desa dengan membawa fotokopi KTP dan KK maupun SKTM. Kalau memang ingin masuk di desa 1 sampai 5. Setelah itu nanti kita akan memproses kan gitu, apakah mungkin mengusulkan ke Kemensos, apakah melalui PKH atau mungkin nanti diberikan BPNT, atau mungkin belum mempunyai BPJS Tenaga Kerja, bisa nanti kita usulkan ke BPJS Tenaga Kerjaan, atau mungkin belum mempunyai BPJS Kesehatan, nanti kita usulkan BPJS Kesehatannya. Seperti itu. Jadi dan tadi seperti saya sampaikan bahwa semua pelayanan yang ada di dinas sosial itu tidak dipungut biaya atau gratis. Gitu. Catat ya, tidak dipungut biaya. Ini sudah ditekankan oleh PLT Dinas Sosial P3AP2KB. Nah, Bapak Satria Agus Himawan. Oke, terima kasih sekali kedatangannya di hari ini ya Pak Satria, dan diberi waktu di podcast dari Dinas Kominfo ini. Iya. Semoga informasi dari kami bisa memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat Kudus. Ya, sangat bermanfaat, sangat menginspirasi sekali ini Dinsos ya. Terima kasih kedatangannya Pak Satria, dan Rere segera undur diri dan ketemu lagi di ranah inspirasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.